Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal pengereman lagi aja. Jadi penulis ini baru tahu alasan Pol Espargaro itu keluar dari balapan. Kenapa rem belakangnya nggak pakem? Jadi kalau banyak referensi lain itu bilang ada masalah di rem belakang, ada masalah di belakang, ada masalah di kalipernya. Tapi nggak tahu apa penyebab pastinya loh. Kenapa kok bermasalah? Dan ternyata ada satu sumber yang menyebutkan kutipan dari Pol Espargaro-nya itu bahwa rem belakangnya nggak pakem, dipakai nggak gigit sama sekali. Nah, ini jadi perhatian penulis karena ya rupanya ada ya beberapa rider yang menganggap bahwa rem itu bisa pakai rem depan tok. Dan rupanya rider-rider ini adalah fansnya atau belajarnya dari Keith Code, KEITHCOD, Keith Code. Nah, ajaran itu menyebutkan bahwa mau balapan atau harian nggak butuh yang namanya rem belakang gitu. Kit code-nya sendiri di salah satu bukunya ya, sulit cari bukunya, makanya cuma bisa nemu kutipannya di forum, menyebutkan bahwa kalau rem itu bisa 100% pakai depan tok, belakang itu mau pakai terserah, tapi nggak pakai pun no problem. Katanya Ketkut ini dia pakai rem belakang itu cuma kalau itu tok, kalau di garasi tok. Jadi Ketkut itu nggak merasa butuh sama sekali rem belakang, dan sekalipun menganjurkan, dia itu ngomongnya rem belakang itu berbahaya. Jadi bila merasa butuh rem belakang ya silahkan pakai, tapi katanya ia menyebutkan bahwa rem belakang itu sumber dari banyak kecelakaan. Jadi itu ancamannya. Itu yang dipakai ancaman. Jadi dia ini ngomong ekstrim ya. Rem belakang itu selalu ngelok, nggak peduli apapun yang kamu lakukan. Wah, itu penulis nggak setuju itu. Kalau rem belakang selalu ngelok apapun yang kita lakukan, nah itu yang salah rem belakangnya, bukan kita.
depan kita. Inilah contohnya ya. Itu penulis ini barusan ngerem, ya sudah berapa kali ngerem ya. Ini penulis beberapa kali ngerem ya. Jalannya juga bukan jalan ideal, sehingga ya, gitu ya. Bukan jalan mulus. Kalau jalan mulus mestinya nggak sampai seperti itu. Jadi penulis 2 kali melakukan pengereman ekstrim ya, dari kecepatan sekitar 90. Kecepatan 90 ini kan termasuk kencang ya. Lihat berapa detik tadi itu ngeremnya, nggak butuh lama kan ya. Nah, waktu ngerem tadi itu penulis rem belakangnya sempat selip, semi selip lah, tapi yang jelas cukup untuk membuat motor megal-megol. Tapi apa bahaya? Enggak. Jadi kalau orang dari safety riding, instruktur safety riding itu ngomong kalau ban belakang selip itu bahaya, kita nggak bisa mengendalikan motor. Enggak ya, beda ya. Fungsi rem belakang itu adalah penyetabil. Jadi motor yang nggak stabil, jadi jalannya kocak, itu kalau direm belakang jadi lebih mudah dikendalikan, walau selip sekalipun. Bisa belok. Penulis itu pernah ya dulu naik sepeda balap kalau setiap sekolah ya, jalannya jalan mulus, rem ya sering plong juga, tapi mengendalikan motor masih bisa. Waktu itu ya namanya masih penakut ya, masih nggak ngerti. Remnya itu ya dua-duanya lah ya, belakang sama depan. Biasanya belakang selip, depan nggak berani keras-keras. Tapi ya jadi tahu bahwa kalau rem belakang selip itu masih bisa dikendalikan di dalam satu tahap, ya tentu ada batasannya ya. Kita nggak bicara soal tikungan. Kalau sudah tikungan selip ban manapun itu bahaya. Kalau low side disebut lebih aman ya, itu kan di lintasan, di tempat balap, dimana kalau low side itu masih ada tempat apa jenenge run off-nya ya, apa sih jenenge, buffer zone atau safety zone-nya gitu loh. Jadi ketika ban belakang ban depan selip, drop gitu jauh, aman karena nggak ada halangan. Kalau di jalan ada pohon, tiang listrik, berm, pembatas jalan, mau selip yang depan atau belakang bahaya, beda ya ceritanya. Kalau di lintasan lurus beda lagi. Ban belakang selip itu biasanya masih bisa dikendalikan. Ini penulis ngomong yang
kasus-kasus di mana rem belakangnya over pakem kayak di motor penulis sekarang ini ya. Entah mengapa kok rem belakangnya over pakem. Padahal yang lain pada mengeluh kurang pakem. Penulis curiganya sih gara-gara pakai pro kapasitor, pakai power coil ya. Jadi pro kapasitor ini emang efek sampingnya itu bikin rem makin pakem. Selain apa, suspensi lebih empuk, terus mesin lebih halus gitu ya. Tapi kan mestinya fungsi utama nambah tenaga. Entah ini mau ganti rem belakang atau enggak. Yang jelas ya penulis masih tetap pakai karena akselerasi lebih penting, lagi pula selipnya cuma di rem belakang tok, bukan yang rem depan. Rem depannya masih bisa dikendalikan lah. Yang terakhir penulis ngerem mendadak tadi itu kan ada bunyi cheat, itu kayaknya bukan dari ban belakang tapi ban depan. Nah, mengapa bisa cheat gitu ya, karena penulis pakai rem depannya itu nggak konstan tenaganya. Penulis menyesuaikan dengan seberapa banyak bobot yang pindah ke depan. Kalau soal ini ya, kalau soal pengereman yang menyesuaikan dengan weight transfer itu, kit code itu sama. Dia ngajarkan ya gimana caranya bagian depan itu nggak selip tapi tetap maksimal. Teknik squeeze, menekan pelan-pelan itu tujuannya adalah biar tenaga makin lama makin keras. Jadi nyek 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 gitu ya. Makin lama makin keras. Kenapa makin keras? Karena ya mass transfer, weight transfer, wis terserah dianggap salah atau enggak ya. Karena weight transfer itu membuat bagian depan itu makin banyak bobotnya. Jadi bobot yang lari ke depan itu meningkat seiring dengan kekuatan pengereman. Jadi daya henti makin banyak pula yang ke depan. Nah, oleh karena itu untuk mengimbangi biar ngeremnya maksimal, tenaganya ditambah. Untuk hal ini sama lah ya, pengajarannya wis begitu. Gak kayak orang Indonesia kalau ngerem konstan tenaganya ya. Harus beda, harus makin lama makin keras. Disesuaikan dengan seberapa banyak weight transfer yang terjadi. Nah, kalau enggak gitu, kalau ya tenaganya dibuat konstan tok, ya kurang, nggak akan bisa berhenti yang penulis contohkan tadi itu, nggak akan berhentinya kelenuk. Bahkan bisa jadi ya pengeremannya itu bakal kalah sama yang pakai rem belakang. Tapi tentu orang pakai rem belakang yang yang mikir. Jadi pakai rem belakangnya bukan digetukkan wak gitu ya, tapi ya disamakan dengan teknik pakai rem depan, yaitu squeeze juga, yaitu nekan pelan progresif, bertahap, makin lama makin keras, dan nggak sampai ban belakangnya ngelok. Jadi kadang gitu orang yang ngerem depan tok itu kan tenaganya konstan, takut kali tenaga yang gede-gede banget, takut. Ya itu alasannya.
karena takut, karena apa, nggak berani neken keras, itu akhirnya ngeremnya ya nggak maksimal, kalah sama yang ngeremnya belakang tok. Penulis yang ngikutin video ini mungkin tahu ya, beberapa kali penulis ngerem ekstrim pada waktu berangkat ya, pagi-pagi. Ya karena penulis latihan sih, latihan apa, ngerem karena penulis merasa kok masih nggak nemu yang pas gitu loh, gimana caranya biar belakang nggak ngelok tapi depan bisa pas. Sebelumnya kan penulis sempat kaget sampai bunyi cit gitu ya. Nah, ini penulis mau pakai yang lebih apa ya, lebih terkendali. Ya tujuannya biar kalau ada kaget-kaget bisa langsung ngerem. Kenapa kok waktu berangkat toh? Alasannya sih sederhana. Di jalan itu, di jalan beton itu yang tadi itu, nggak ada kendaraan yang lain yang berani kencang. Masalahnya ya biasa, suspensinya masih ori, suspensinya masih suspensi jelek buatan Jepang itu, bukan buatan Jepang, merek Jepang, bawaannya motor metik. Motor pada lambat di jalan apa, di jalan beton tadi itu karena nggak enak kalau motor dipakai kencang, pakai suspensi bawaan, hancur rasanya handling. Ya mungkin nggak bisa bayangkan ya. Itu anggap aja kayak lewat jalan paving yang semi nggak rata ya, dengan kecepatan tinggi. Kondisi seperti itu sangat menguji, sangat membebani suspensi yang hambatannya sudah hampir nggak ada atau hilang, nggak akan bisa kencang jalan di situ. Nah sementara itu kan suspensinya motor-motor Matic sekarang ya, yang buatan Jepang, mau NMAX, Aerox, PCX, Vario, ADV, kan gitu semua, hambatan suspensinya hampir hilang, hampir nggak ada. Dalam kondisi baru nyis sekalipun keluar dari dealer ya kayak gitu, yang nggak berani jalan seperti itu. Sementara itu di jalan sebelahnya, jalan arah pulang kalau menurut dari perjalanan penulis itu kan mulus ya. Di situ kendaraan kencang-kencang, jalan 80 berani mereka, yang lain berani jalan 80. Ya penulis nggak berani nguji pengereman di situ karena penulis tahu sendiri orang lain kalau ngerem nggak se ekstrim penulis, nggak secepat penulis. Ya ngeri ya ngerem nggak gitu, soalnya penulis di jalan itu juga 2 kali ketabrak dari belakang, sama apa, rider yang kalau ngeremnya nggak becus ya. Salah satu alasan penulis bikin artikel, bikin video kalau ngerem depan itu harus pakai teknik yang benar ya itu rasanya. Di jalan itu pernah ketabrak 2 kali, motor lagi oke-okenya berhenti nyit, motor lain lambat-lambat juga udah ikut berhenti, motor yang habis penulis salib nabrak penulis. Bodoh banget. Tapi ya yang bodoh dengan orangnya sih, yang bodoh itu yang ngajari. Balik lagi ke topik. Jadi kalau soal rem depan itu, Cat Code itu udah ngajari ya gimana caranya biar ban depan nggak selip, dan dia mengajarkan ekstrim juga.
dikasih motor yang kalau ban depan selip nggak jatuh motornya. Jadi dikasih motor yang ada apa sih, apa jenenge, ada tiang, ada tongkat kiri kanannya, sehingga kalau misalnya ban depan selip motornya nggak jatuh. Dia sampai latihan seperti itu ya, yang sekolah apa namanya, California Racing School kalau nggak salah ya, entah apa. Dia ngeremnya sampai ban depan hampir selip. Ya itu pentingnya latihan lah ya. Dengan latihan ya, jadi kalau latihan pastikan dulu belakang aman, meskipun jatuh pun orang lain jangan sampai ke bawah kita. Ya makanya latihannya di jalan beton gitu. Pas belokan situ tuh, kalau di tikungan luar jarang ada motor, biasanya pada di tikungan dalam semua. Dan biasanya dalam kondisi itu motor-motor lain sudah ngerem dulu, kecepatannya sudah 40. Ya penulis nggak bisa bilang penulis ini sudah ahli ya, karena ya terbukti ban belakang masih selip, itu artinya masih kurang. Tapi ya menurut penulis sudah meningkat daripada sebelumnya, karena sebelumnya selipnya full, selipnya maksimal. Nah kalau yang apa, barusan ini kan ngelip slipnya sedikit, tinggal dikurangi dikit tenaganya. Walau ngurangi dikit itu sulit ya kalau udah dalam tahap pengereman. Ya tadi penulis juga fokusnya ke rem depan, ditekan, makin tekan. Jadi gimana caranya biar ban depan itu bisa bunyi cheat gitu. Cheatnya bukan yang cheat panjang ya, bukan cheat gitu, enggak, tapi cheat kalau bisa seperti itu, kayak suaranya pengereman ABS-nya mobil ya, ya gitu ya. Chipnya apa, cicitnya itu enggak berpanjangan. Nah yang tadi barusan ngerem ini sama sekali nggak maksimal ya. Masih banyak celah ya, bukan pengereman ekstrim tadi. Masih banyak apa istilahnya, safety buffernya ya. Tapi kalau di jalan yang rame gini ya harus hati-hati juga ya ngerem. Nah, penulis pernah lihat ada yang ngerem gitu, temannya manggil langsung berhenti, cekit gitu ya, pakai langsung rem dua-duanya, berhenti cek gitu, temannya nabrak beduar. Namanya anak kecil ya, nggak sadar bahwa ngerem ekstrim gitu bahaya untuk yang belakangnya. Ya wis, kembali lagi ke soal rem belakang. Penulis tetap urutannya itu belakang dulu baru depan. Jadi begitu pakai rem depan itu enak gitu loh.
enak. Jadi kalau pakai rem belakang, rem depan dulu itu kayak ya penulis kan bisa pakai rem depan dulu. Kayak ada apa ya? Kayak ada selip-selipnya gitu loh, gimana gitu loh. Jadi pakai rem depan tok itu nggak bisa seperti semantep kalau di belakang pakai rem belakang dulu. Gigitnya rem depan itu beda. Kerasa lah ya kalau yang apa ya biasa ngerem kerasa kalau diawali belakang dulu. Begitu pakai rem depan itu gigitnya lebih banyak. Bukan karena apa-apa tapi ya karena weight transfer tadi. Karena kalau kita ngawali rem belakang dulu kan otomatis bobot sudah pindah ke depan karena kita ngerem. Nah, begitu kita pakai rem depan sudah bisa lebih gigit. Jadi kalau misalnya gini ya, penulis nggak bisa banyak-banyak. Itu tadi sudah maksimal. Paling kebanyakan rider itu pakai apa rem depannya, wes gitu. Itu toh yang apa kemampuan pengeremannya. Tapi kalau rem belakang, saya rame kayak gitu. Kalau pakai rem belakang dulu penulis bisa lebih dari itu tenaganya. Kalau nggak hati-hati ya belakang ada. Kalau penulis ngerem kayak barusan ini terlalu cepat mandeknya. Terus oh iya, kalau rem belakang itu ngelok bagaimanapun juga mau cara apapun yang kita lakukan ya sebaiknya dikurangi pakemnya rem belakang itu ya mengorbankan pakemnya rem saat boncengan pun ya no problem kalau misalnya motornya lebih sering dipakai sendiri ya. Ya kalau misalnya boncengannya cuma 1:1000 ya mending tuning remnya untuk sendirian saja. Tuning juga nggak harus dibuat makin pakem. Kalau rem belakangnya selalu ngunci bagaimanapun yang kita lakukan, jadi penulis kan gini ngerem nggak ngunci tuh remnya, ini ngerem loh nggak ngunci remnya, cuma kalau lagi pas pengereman darurat tok nekeni kakean. Jadi kalau apa kita ngerem masih bisa mengendalikan ya wes oke. Tapi kalau kita sudah dalam taraf jalan 100 neken rem belakang itu selalu selip dalam kondisi normal sekalipun, nah itu yang nggak beres rem belakangnya ya. Jangan niru orang yang bodoh banget, oh rem harus pakem di setel rem belakangnya pakemnya gak karu-karuan. Jangan niru orang bodoh ya. Rem itu butuhnya bukan untuk biar bannya ngelok, tapi biar ya bisa untuk menghentikan secara efektif. Mengurangi pakemnya rem itu ya yang murah sih pakai kampas. Kita cari kampas rem lah ya yang aman, nggak bikin abrasi. Kita cari yang pas. Nggak harus yang makin pakem yang makin sip. Kita cuma butuh dibuat makin pakem itu hanya kalau remnya emang nggak pakem. Kalau remnya emang nggak pakem ya silahkan dibuat lebih pakem.
Jadi pakai rem balap gitu ya nggak perlu ya. Ya, ada beberapa yang apa maniak banget, rem sangat pakem, sangat pakem, sangat pakem, tapi nggak dilihat eh, mudah dikendalikan atau enggak. Jadi percuma rem dibuat pakem, tapi kalau ngerem selalu ngelok bannya malah justru lebih bahaya itu. Wes lah, itu aja ya. Yang penting kalau misalnya ngerem itu ya belajar lah, belajar pakai semua, coba semua, belakang tok, depan tok. Ini penulis kalau pakai belakang tok gini ya, nggak ngelok ban nih, kayak gini, nggak ngelok ban nih ya. Jadi bahas lagi. Yes. Ya wes tak tambahin lagi lah. Kita ngerem itu coba aja dulu, depan tok, belakang terus dilanjutkan depan, coba semua. Ini penulis ya, pakai rem belakang tok. Bannya itu ngeloknya lebih susah. Kenapa lebih susah? Jadi tadi itu ngerem kalau nggak ditekan banget nggak sampai ngelok. Tapi lihat sendiri, kecepatannya nggak turun drastis. Pakai rem depan gini ya, ini ya rem depan. Berhentinya nggak cepet. Soalnya apa? Soalnya ketika pakai rem belakang toh, itu ban belakang sulit selipnya emang. Kenapa nggak selip? Karena kita nggak pakai rem depan. Distribusi berat itu nggak lari ke depan. Rem belakang itu lemah. Karena distribusi berat weight transfernya nggak lari ke depan, maka grip ban belakang tetap terjaga. Yang depan juga gitu tadi. Rem motor sampai ninggung jedut gitu ya. Tapi lambat. Kenapa lambat? Ya karena ngeremnya cuma pakai rem depan toh. Nah, begitu penulis pakai rem belakang, terus diiringi dengan rem depan, karena bannya sudah ngegrip, begitu penulis pakai rem depan, kegedean tenaganya di rem belakang jadinya, karena motornya berhentinya jadi lebih ekstrim, lebih banyak. Jadi makanya kalau ngerem penulis tadi itu sampai belakang ngesot, itu karena penulis pakai rem depan. Penulis pakai rem depannya juga bisa lebih mantep, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Daya berhentinya aja jauh daripada ketika penulis pakai rem belakang tok atau rem depan tok. Tadi itu penulis prakteknya rem belakangnya dibuat squeeze ya, rem depannya juga squeeze, tapi rem depannya dibuat tenaga konstan, jadi dari awalan sampai nyenut gitu nggak penulis tambah lagi. Terus yang belakangnya dibuat makin lama makin kuat sampai bunyi, sampai ngelok. Ini penulis pakai rem belakang tok, kayak nggak berhenti. Beda kalau misalnya kita rem dua-duanya gitu ya. Ini misalnya ya, nah, gitu kan bisa lebih cepat. Beda ya antara pakai rem belakang tok dan rem depan tok. Praktekkan lah ya, praktekkan sambil latihan gimana caranya menekan makin lama makin kuat.
Ya karena kita harian, ya jangan terlalu ekstrim kalau merubah tenaganya, dikit-dikit sampai lama-lama bisa pas. Ya wes lah, begitu saja ya. Pokoknya penulis sudah tunjukkan gimana, ya silahkan lah, praktekkan lah. Kalau yang belum pernah pakai rem belakang, ya coba pakai rem belakang, awali dulu dikit aja, habis itu pakai rem depan. Kalau sudah mantep tambah lagi dikit pakai rem depan. Kalau yang pakai rem belakang dok, ya cobalah tambah sesudah pakai rem belakang pakai rem depan. Tapi kurangi rem belakangnya, soalnya kalau sudah kombinasi itu ngeremnya makin ekstrim, berat di belakang itu akan lari ke depan juga. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.